Beberapa fakta di atas tentu akan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menilai dan menetapkan hukum musik di dalam Islam. Tidak hanya dalam dua momentum di atas, musik dan nyanyian juga sering dibawakan pada kesempatan dan acara tertentu di masa awal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Des saya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Tidak perlu ditonton sampai selesai. Kalau seorang Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan Asy-Syu'ara surah pemusik, Hasan bin Sabit yang dikatakan pemusiknya Nabi Muhammad SAW, apakah iya Hasan bin Sabit pernah memainkan alat musik di samping Nabi Muhammad SAW? Bersyair, Bapak. Hasan bin Sabit bersyair di samping Nabi Muhammad. Oke. Sebenarnya para penyair Nabi ini banyak teman-teman ya. Ada mungkin kalau 50 lebih lah ya penyair Nabi itu ya. Cuma yang terkenal Hasan bin Sabit, karena waktu itu pernah memang Hasan bin Sabit Rasulullah diberi hadiah 2 orang perempuan untuk menjadi istri beliau, dan ternyata Rasulullah memberikan 1 perempuan ini untuk diperistri Hasan bin Sabit. Gitu teman-teman ya. Dan mengenai ini kasus lama diangkat-angkat terus ya. Sebenarnya setiap tema Hari Beras ini diulang-ulang terus, cuma ada disisipi 10% hal yang baru. Maka kami hanya menanggapi hal yang baru itu. Lu nggak ada istilah musisi, belum ada. Ini hanya transformasi istilah saja teman-teman ya. Apakah pernah Nabi ini merestui syair sambil memainkan musik? Intinya gitu. Walaupun kita nggak narik kekhususan ke Hasan bin Sabit saja, bos ya, kita berarti narik ke ilatnya saja, bos. Berarti apakah pernah Nabi merestui musik dengan syair, jadikan satu, begitu bos ya, bos ya. Terus mengenai ayat tadi teman-teman yang dibawakan Ahmad Dhani, ini dia itu menyisipkan Al-Quran, menyisipkan Al-Fatihah sebelum menyanyikan lagu. Yang saya tangkap di situ kayaknya itu lagunya lagu Kuldesak teman-teman, lagu dengan judul Kuldesak. Kuldesak ini sebenarnya isi di lagu Kuldesak itu sama, ada yang sama dengan di Fatihah tadi. Di Kuldesak itu ada kalimat liriknya Ahmad Dhani itu, tolonglah Tuhan beri petunjukmu, jalan yang benar menuju jalanmu. Makanya Dhani memperkenalkan lagu Kuldesak ini mungkin terinspirasi dari Al-Fatihah, Ihdinas Shiratal Mustaqim itu, bos. Ya, ya. Oke, kita tidak menanggapi ayat yang disampaikan kepada publik dengan lantunan musik, bos. Ya, tidak menanggapi itu dulu, bos. Karena pro dan kontra itu. Iya, itu pro dan kontra. Ada beberapa banyak disiplin di situ, bos. Kan begitu, bos ya. Karena itu langsung menyangkut ayat soalnya, bos ya. Iya. Oke, kita lanjut dulu, bos. Diiringi alat musik, apalagi keempat imam mazhab sepakat dengan haramnya musik. Bermazhab kepada Imam Syafi'i, tapi tidak mengakui kalau musik itu haram. Bermazhab kepada Imam Syafi'i. Apakah orang yang mengaku bermadzhab kepada Imam Syafi'i itu hanya bermadzhab kepada Imam Syafi'i? Enggak. Bermadzhabnya ke Syafi'iyah, kan begitu. Orang-orang yang mengaku bermadzhab kepada Imam Syafi'i, mereka bukan hanya bermadzhab kepada Imam Syafi'i, tapi mereka juga bermadzhab kepada murid-murid Imam Syafi'i. Kan begitu. Kenapa? Karena mereka lah murid-murid Imam Syafi'i ini yang mengerti, begitu, bos ya. Yang lebih mengerti, paham kepada jejak-jejak historis dan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, baik dari kaul qadim atau kaul jadid, kan begitu, bos ya. Ini karena musik ini enggak kelar-kelar, bos ya. Ada sebuah artikel yang menarik, bos. Kita nggak nyampaikan dalil, bos, nggak nyampaikan dalil Arab, bos, karena biar nggak bosan, bos ya. Kita tampilkan dalil dari artikel-artikel ini sangat menarik, bos. Ente baca aja, bos.
Layaknya syair, musik juga memperoleh posisi penting di masa awal kemunculan Islam. Dalam beberapa hadis tercatat bahwa musik dimainkan dan dipraktekkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, berikut ini adalah beberapa catatan sejarah yang mengungkap fakta bahwa musik pernah menjadi unsur penting dalam beberapa kesempatan di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya judulnya ya teman-teman. Musik di pesta pernikahan. Dalam sebuah hadis riwayat Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, umumkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta pukullah rebana untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat tersebut terdapat seseorang perawi yang dinilai lemah riwayatnya oleh para ulama, yaitu Isa bin Maimun. Namun hadis ini dikuatkan oleh riwayat lain yang memiliki spirit yang sama, yaitu hadis yang juga disebut oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Hatib al-Jumahi bahwa Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara sesuatu yang halal dan yang haram adalah suara dan rebana dalam pernikahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun konteks hadis ini adalah bahwa musik menjadi sunnah dalam pesta pernikahan. Alasannya, dahulu sebelum Islam datang, prosesi akad nikah dilaksanakan dengan cara tersembunyi dan tidak melibatkan banyak orang. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah menghadiri pesta pernikahan yang diiringi alat musik dan nyanyian, yaitu pada pesta pernikahan Al-Rubai binti Muawwis dengan Iyas bin Al-Bukair Al-Yasi. Ar-Rubai berkata, Rasulullah SAW pernah menghadiri pesta perkawinanku pagi hari. Beliau duduk di atas dipanku layaknya dudukmu ini. Beberapa orang budak perempuan mulai memukul rebana sembari menyanyi dan memuji para syuhada di perang Badar. Tiba-tiba salah satu dari mereka berkata, di tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di hari kemudian. Lalu Nabi SAW bersabda, tinggalkanlah omongan itu dan teruskanlah apa yang kamu nyanyikan. Hadis riwayat Bukhari. Kisah lengkap mengenai hadis ini terdapat dalam riwayat Ibnu Majah. Abu Al-Husain Al-Madani berkata, pada hari Asyura kami berada di Madinah dan para budak perempuan memukul rebana dan bernyanyi. Tiba-tiba Ar-Rubai menghampiri kami, lalu kami menyampaikan hal itu kepadanya. Lalu dia menyampaikan hadis tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengutip pernyataan Al-Muhallab, Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebut bahwa hadis ini menjelaskan perihal mengumumkan pernikahan dengan menggunakan alat musik dan nyanyian. Juga kebolehan bagi imam untuk menghadiri pernikahan yang di dalamnya terdapat hiburan selama tidak melenceng dari batasan syariat Islam. Ya, dari batasan syariat Islam. Melalui peristiwa ini dapat dipetik sebuah pemahaman bahwa Nabi SAW sama sekali tidak menaruh penilaian negatif terhadap alat musik dan nyanyian. Seandainya musik merupakan sesuatu yang haram dan dilarang, tentu Nabi SAW menghentikan pertunjukan mereka. Namun fakta menunjukkan bahwa Nabi SAW justru memerintahkan mereka melanjutkan nyanyian dan permainan musik itu. Tidak hanya itu, dalam salah satu riwayat Aisyah yang terdapat dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW justru menyesali sebuah pernikahan yang tidak diiringi dengan alat musik. Hal ini seperti apa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan bahwa Aisyah pernah mengantarkan seorang pengantin perempuan ke rumah mempelai pria, yaitu pernikahan antara Nafid bin Jabir dan Fari'ah bin As'ad bin Zurarah. Sewaktu pulang ke rumah, Rasulullah SAW menanyakan perihal pesta tersebut. Rasulullah SAW lalu bersabda, tidakkah ada dalam pesta tersebut hiburan, nyanyian,
Sesungguhnya orang Ansor sangat menyukai. Pernyataan Rasulullah SAW ini mengindikasikan bahwa memainkan musik di hari pernikahan tidak termasuk ke dalam jurang kemaksiatan. Justru musik dan nyanyian ini dianjurkan dalam rangka menyebarkan informasi pernikahan, menumbuhkan kasih sayang antara keluarga pengantin, serta mengekspresikan kebahagiaan. Di sisi lain, hadis ini memperlihatkan keterbukaan dan perhatian Rasulullah SAW terhadap budaya yang sudah tumbuh di kalangan masyarakat sebelum Islam datang. Sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah di atas secara konkret menjelaskan sebagai utusan Allah. Nabi SAW menjunjung tinggi dan menghargai tradisi yang sudah ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terus, musik di hari raya. Nah, ini temanya musik di hari raya. Tidak hanya di acara pernikahan, musik di masa Rasulullah SAW juga pernah dimainkan di momentum hari raya. Menariknya di sini Rasulullah SAW memperlihatkan sikap yang tegas dalam mengkonter anggapan negatif para sahabat terhadap musik di saat itu. Loh, sudah ada zaman dulu ini. Hal ini berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar pernah datang ke rumahnya. Saat itu dia bersama dua orang budak perempuan Ansor. Keduanya bernyanyi dengan apa yang diucapkan oleh kaum Ansor saat hari Bu'as. Aisyah menambahkan bahwa keduanya bukanlah mughanniyat, yaitu penyanyi yang membangkitkan nafsu birahi untuk bermaksiat. Berarti kan bukan penyanyi yang membangkitkan nafsu birahi untuk bermaksiat ya. Lalu Abu Bakar berkata, mengapa seruling syaitan ada di rumah Rasulullah SAW, sedangkan pada saat itu adalah hari raya. Rasulullah SAW pun bersabda, biarkan mereka wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini. Namun hal yang menarik lagi adalah pengingkaran Abu Bakar ini rupanya berhadapan langsung dengan pengingkaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pada saat itu adalah hari raya dan ini adalah waktu untuk bersenang-senang dan bergembira. Teman-teman, perlu dicatat bahwa dalam hadis ini terdapat penegasan yang begitu penting dari Aisyah. Aisyah berkata, kedua penyanyi itu bukanlah mughanniyat, yakni bukan terkait masalah yang perubahan kemaksiatan ya teman-teman. Imam Nawawi menjelaskan maksud Aisyah dalam hadis ini bahwa kedua perempuan itu tidak menyanyikan lagu yang biasanya dibawakan oleh para mughniyat, yakni biduan, yaitu nyanyian yang menyeret nafsu dan syahwat untuk melakukan kemaksiatan seperti zina dan minuman khamr ya. Beberapa fakta di atas tentu akan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menilai dan menetapkan hukum musik di dalam Islam. Tidak hanya dalam dua momentum di atas, musik dan nyanyian juga sering dibawakan pada kesempatan dan acara tertentu di masa awal Islam. Mulai ini bos. Seperti itu ya. Mudah-mudahan obrolan kali ini bisa bermanfaat, bisa mencerahkan, bisa menjadikan pemikiran kita tambah luas sehingga kita bisa bijak dalam menyikapi sesuatu. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.